Jadi kita akan belajar mengenai air yang berada di dalam permukaan tanah, kemudian ada air asin, kemudian ada air gambut. Kemudian ini. Nah, jadi kalau kita lihat posisi air itu seperti ini kondisinya, air yang ada di bumi itu. Jadi total air yang ada di bumi ini ya, itu kan 100%, nah 97,5%-nya itu berada di lautan. Jadi memang porsinya sebagian besar itu berada di lautan. Sedangkan air tawar itu porsinya hanya kecil sekali, hanya 2,5%. Nah, air tawar pun itu atau freshwater ya di sini, freshwater itu pun masih dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Jadi memang air yang siap kita konsumsi itu sebenarnya jumlahnya sedikit porsinya dibanding dengan air laut. Jadi dibandingkan dengan air asin. Jadi di sini bagaimana kita belajar untuk melakukan manajemen air. Jadi khususnya air tawar di sini ya. Dan hari ini kita belajar mengenai air tanah atau groundwater. Nah, air ini harus di-manage atau harus diatur. Karena kalau tidak, itu bisa menyebabkan kelangkaan air atau kekurangan air. Nah, di sini didefinisikan sebagai water scarcity atau kelangkaan air, yaitu kekurangan air yang cukup ya, jadi tidak memiliki akses ke pasokan air yang aman. Kadang water scarcity ini bukan berarti tidak ada air sama sekali. Kadang ada air tetapi tidak dapat digunakan. Jadi seperti ini, dan di groundwater itu ada sekitar 30,3%. Kemudian di atmosferik itu kecil sekali, jumlahnya hanya sekitar 0,4, itu biasanya berupa uap air gitu ya. Dan lainnya dibagi menjadi beberapa bagian ini. Ada yang tersimpan di dalam tanah, ada yang tersimpan di dalam bebatuan, gitu. Jadi jumlah yang kecil ini masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian di sini ada beberapa daerah di dunia yang mengalami water stress atau ketika permintaan air melebihi jumlah yang tersedia. Jadi di daerah ini daerah mana merah ini? Ada yang tahu? Di negara mana ini? Di benua Amerika ya ini ya. Jadi di benua Amerika ini ada satu yang levelnya sudah mencapai merah. Ini di Meksiko ya. Nah, di Meksiko itu jumlah penduduknya, jumlah yang membutuhkan air itu tidak imbang dengan adanya ketersediaan airnya. Jadi kebutuhan air di sana itu mencapai 0 sampai 500 meter kubik, tetapi air yang tersedia tidak sampai dengan itu. Nah, di sini timbul masalah akhirnya. Di sini ketika levelnya merah, berarti kan sudah cukup parah ya kalau dilihat dari skalanya. Di sini biasanya terjadi perebutan air antar wilayah. Jadi tidak hanya minyak, bumi, dan mineral saja, air di sini juga bisa menimbulkan perang. Jadi entah itu perebutan das, daerah aliran sungai, atau perebutan sumber airnya itu sendiri.
Nah, ini air yang tersedia di sini itu kan tidak hanya berguna bagi kehidupan gitu aja ya, tetapi di sini bernilai secara ekonomi juga. Nah, disinilah yang banyak diperebutkan oleh orang-orang yang berada di daerah yang kekurangan air. Kita bisa lihat lagi di bawahnya, yaitu yang benua Amerika, yang ini kan bagian utara ya, yang bagian selatan ini sepertinya kebutuhan airnya sudah mencukupi ya, sudah cukup begitu di levelnya. Kemudian kita lihat lagi di benua Afrika, di sini banyak daerah yang berwarna kuning, itu artinya levelnya yang cukup kurang ya, atau water stress-nya tinggi. Nah, kemudian ke bawah lagi Afrika yang bagian selatan sendiri ini itu banyak mengalami kekurangan juga. Kemudian kalau kita lihat negara kita Indonesia di sini ya, ini tidak ada data yang tersedia, jadi mungkin saja memang tidak ada penelitian atau peneliti yang melakukan risetnya di sini. Jadi ini hanya negara yang tersedia risetnya saja. Jadi begini kondisi air yang ada di dunia ini, yang water stress-nya bisa kita lihat levelnya yang sangat berbeda-beda. Nah, alasan utama yang mendasari konflik ini itu termasuk curah hujan. Jadi karena curah hujan di negara-negara yang cenderung kekurangan air, yang di sini berwarna merah dan kuning itu, termasuk curah hujan yang rendah. Jadi pasokan airnya sangat sedikit. Dan itu tergantung kepada daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai itu karena mengalir di beberapa negara itu bisa menjadi permasalahan lagi. Karena batas wilayah administrasinya memang sudah berbeda, tetapi dialiri oleh satu sungai. Nah, kita bayangkan saja, misalkan satu sungai itu melewati negara Meksiko katakanlah, tetapi di Meksiko ini sungai tersebut tidak diolah dengan baik, atau limbah dibuang begitu saja di sungai tersebut. Nah, daerah-daerah yang berada di bawahnya, negara yang berada di bawah aliran sungai tersebut, itu juga menimbulkan masalah baru. Nah, padahal tanggung jawab sungai itu biasanya berdasarkan wilayah. Nah, tapi kan wilayah yang di bawahnya itu tidak merasa bersalah gitu ya, tidak merasa bertanggung jawab atas itu. Tetapi yang bertanggung jawab negara yang membuang limbahnya sembarangan. Nah, tetapi yang terkena imbasnya ya aliran sungai yang berada di bawahnya. Gitu. Dan yang pertama tadi curah hujan, yang kedua ada pertumbuhan penduduk yang tinggi atau urbanisasi yang cepat. Itu jelas ya, karena penduduk di sini membutuhkan air sebagai untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian modernisasi dan industrialisasi. Jadi modernisasi di sini membutuhkan air, dan proses industrialisasi yang berhubungan erat dengan modernisasi. Jadi industri-industri itu membutuhkan air sebagai proses produksinya. Kemudian ada pertempuran bersenjata yang berhubungan buruk dengan negara antar kelompok. Jadi ada memang negara yang sudah memiliki latar belakang konflik sebelumnya, begitu ya. Kemudian terjadilah water war atau perang air. Jadi karena sudah ada sensitivitas sebelumnya, kemudian dipicu oleh kekurangan air di daerah tersebut, dan itu menimbulkan masalah. Nanti kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, langsung saja ya. Kemudian mengapa kita perlu melindungi groundwater gitu ya, perlu mengolah air tawar gitu. Jadi di sini
groundwater atau freshwater ya. Di sini air tawar itu yang tadi saya sebutkan juga jumlahnya kecil, hanya 2,5. Sedangkan penduduk di bumi ini kan terus meningkat. Nah, sedangkan untuk saline water atau air asinnya itu tinggi sekali. Jadi air yang siap digunakan hanya sedikit jumlahnya. Dan itu berupa danau, sungai. Groundwater ini hanya sedikit sekali ya. Sungai dan danau itu hanya 0,4% dari jumlah ketersediaan freshwater. Kemudian ada 30%-nya itu hanya ada di groundwater. Jumlah ini cukup besar. Ada di dalam tanah, bisa berupa air di dalam bebatuan, bisa berupa di dalam tanah, kandungan tanah. Kemudian untuk jumlah salju dan es itu ada 68,7%. Jadi cadangan air kita itu ada 68,7 berupa air atau berupa salju atau es yang biasanya berada di kutub ya. Jadi ada gunung es itu yang jumlah airnya cukup besar, dan tiap tahun ini kita tahu cadangannya semakin menurun ya, dan semakin berkurang karena pemanasan global. Dan ini air tanah. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Jadi air tanah itu terletak di bawah permukaan tanah dan mengisi pori-pori pada sedimen dan bisa berupa batuan sedimen serta rekahan pada jenis batuan lainnya. Jadi ada beberapa jenis batuan yang tertimbun di dalam tanah. Nah, itu bisa menyerap air atau berfungsi sebagai cadangan air. Dan itu jumlahnya sebenarnya cukup besar ya, cukup banyak ya. Ini represent 0.6% of the hydrosphere. Jadi jumlahnya 0,6 dari total hidrosfer yang ada di bumi ini, atau 35 kali dari air yang ada di semua danau dan sungai bila digabungkan. Jadi sebenarnya air tanah ini jumlahnya cukup besar sekali. Dan itu berada di dalam tanah dan tidak bisa kita gunakan secara instan bila kita tidak menggunakan peralatan tertentu. Jadi harus menggunakan peralatan tertentu untuk mengambil tanah. Nah, umumnya kan kita menggunakan air tanah itu dengan sumur atau sumur bor gitu ya. Dan air yang berada di dalam tanah itu supply-nya atau resupply-nya itu sangat lambat sekali. Jadi ini hanya berdasarkan proses alam yang terjadi. Kemudian generally cleaner than surface water. Ini umumnya lebih bersih daripada air yang berada di permukaan karena secara alami sudah tersaring oleh tanah dan bebatuan. Nah, ini bisa diakses dengan menggunakan sumur. Nah, ini perpindahan groundwater-nya. Jadi kita kemarin sudah belajar mengenai siklus hidrologi, dan ini cara perpindahannya menuju ke sungai. Pergerakan air tanah melalui pori-pori ini terkesan sangat lambat sebenarnya ya, dibandingkan dengan aliran sungai. Jadi air yang berada di hujan kemudian masuk ke tanah itu pergerakannya tidak secepat air sungai. Dan itu tergantung kepada kemiringan permukaan tanah. Kemiringan permukaan tanah. Jadi ketika tanahnya itu miring, itu akan cepat mengalir ke bagian bawahnya. Nah, apabila di bawahnya terdapat sungai, ini maka akan menambah laju aliran sungai yang ada di bawahnya. Apabila permukaan tanahnya sedikit datar gitu ya, dan curah hujan rendah, maka aliran yang mengalir ke sungai ini juga semakin kecil. Jadi tergantung dari slope
Nah, ini flow velocity depends upon slope of the water table. Jadi tergantung dari tingkat kemiringannya atau slope-nya. Kemudian yang kedua tergantung dengan permeability of the rock. Jadi tergantung dari tingkat kemampuan menyerap si batu atau kemampuan menyerap kemudian mengalirkan kembali. Itu disebut permeability of the rock. Jadi beberapa jenis batuan itu memang ada yang mudah mengalirkan air atau ada yang malah menghambat perjalanan air. Kemudian kita cara mengambil air tanah itu dengan menggunakan sumur ya. Ini sumur saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya, kemarin kita diskusi. Sumur itu lubang ya, lubang yang digali di dalam tanah atau dibor dalam tanah untuk mendapatkan air. Nah itu sumur-sumur itu umumnya masuk ke dalam lapisan aquifer dan itu tergantung kedalaman tiap daerah itu berbeda-beda. Kondisi aquifernya berbeda-beda. Nah, kemudian kita masih membutuhkan peralatan lain selain hanya dibor saja. Itu biasanya menggunakan pompa atau timba. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini juga tergantung dari slope yang ada. Jadi, apabila slope-nya itu tinggi, maka aliran air yang berada di bawah sumur yang akan diambil ini juga semakin deras. Tetapi kalau misal slope-nya rendah di sini dan tidak ada mata air yang mendukung daerah sumur, juga air yang ada di dalam sumur akan sedikit sekali. Kemudian ada water conductivity atau konduktivitas air di sini ya, atau konduktivitas hidraulik biasanya istilahnya di buku itu adalah ukuran kapasitas material untuk mentransmisikan air. Nah tadi salah satunya itu permeability rock atau batu yang mempunyai sifat permeability. Jadi bebatuan di dalam hal ini ya, atau tanah media ya. Jadi material ini bisa berupa tanah, bisa berupa bebatuan yang dapat mengalirkan air. Jadi air tersebut diserap kemudian dialirkan. Hydraulic conductivity is a measure of the material's capacity to transmit water. Jadi konduktivitas air adalah ukuran kapasitas material untuk mentransmisikan air atau memindahkan air. Nah, konduktivitas hidrolik ini mungkin ya merupakan parameter hidrologi yang paling penting karena ini bisa mengatur bersama dengan parameter lain. Jadi tergantung dengan alirannya. Jadi aliran air di bawah sini itu kan apabila terdapat kontaminan itu juga berpengaruh dengan konduktivitinya. Jadi seberapa cepat kontaminan di dalam tanah ini menyebar ke berbagai daerah atau berbagai tempat gitu ya, itu tergantung dari hydraulic conductivity. Nah, ini terutama hydraulic conductivity ini terjadi di daerah aquifer ya. Jadi baik bisa berupa di atas atau di bawah. Nah, ini contoh ilustrasi dari alirannya. Jadi alirannya berada di daerah yang bernama aquifer. Ini ada level-levelnya. Jadi yang bagian atas itu berwarna biru muda ini high hydraulic conductivity aquifer, dan bagian tengah ini malah low conductivity confining unit. Jadi ini karena ada beberapa batuan yang tidak memungkinkan untuk terjadi perjalanan air ya, transmisi air begitu. Biasanya kan di sini tuh
Nah, seperti water table. Nah, kalau water table ini sudah tidak bisa dialiri air, ini lapisannya hampir sama seperti water table, hanya saja di sini masih bisa dialiri air. Jadi karena ada beberapa lapisan di dalam tanah dan sifatnya semuanya itu berbeda-beda. Nah, itu seperti ini. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi itu daerah yang berwarna biru muda, yaitu confined aquifer. Ini biasanya ini ya. Confined itu daerah yang lebih sempit ya sebenarnya ya. Jadi di sini air bisa mengalir lebih cepat ya, lebih permeable-nya lebih tinggi begitu ya. Kemudian yang berwarna pink ini very low hydraulic conductivity. Jadi di atas ini tanah yang kita pijak sehari-hari itu sangat rendah konduktivitas airnya. Jadi hampir tidak ada aliran di atas tanah kita, makanya biasanya tanahnya kering begitu ya. Nah, ketika kita gali itu biasanya tanahnya agak basah. Nah, itu yang mengandung aquifer. Kemudian ini ada unconfined versus confined aquifer ya. Jadi ada aliran yang bebas dan aliran yang tidak bebas dari air. Jadi ada yang terbatas ini atau tidak bebas ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu itu confined aquifer, kemudian yang unconfined aquifer ini yang alirannya bebas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau alirannya mengalir dari segala penjuru tanah gitu ya dan menuju satu tempat itu ini bisa dikatakan aliran yang bebas, jadi bisa datang dari mana saja karena ya tadi mungkin curah hujannya tinggi atau slope-nya yang tinggi, jadi air di sini mengalir begitu cepat menuju salah satu daerah. Kemudian yang aliran yang terbatas itu alirannya biasanya hanya adanya di bidang datar, kemudian dilapisi berbagai jenis lapisan bebatuan ya yang sulit mentransmisikan air. Nah, ini air di sini tidak sebebas seperti air yang berada di atas. Biasanya dicirikan dengan has a water table and it's only partly filled by the water. Jadi biasanya ada lapisan berupa water table ya, dan itu water table-nya itu hanya diisi sebagian oleh air. Dan diisi ulang dengan cepat oleh presipitasi yang masuk ke zona ya. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, karena curah hujannya tinggi maka presipitasi di daerah ini juga tinggi. Kemudian untuk yang daerah terbatas ini airnya itu jarang bisa ya melakukan presipitasi atau mungkin hanya sedikit atau terbatas yang masuk melalui presipitasi. Jadi airnya itu sepenuhnya diisi dengan air yang berada di bawah. Jadi air yang berada di sini tuh susah pergerakannya kemana-mana, jadi tidak mengalir maupun bertambah, sedikit sekali pergerakannya. Karena dibatasi oleh lapisan-lapisan pengendap tadi ya, beberapa batuan yang tidak bisa ditembus oleh air. Kemudian ini saya contohnya ya, yang unconfined ataupun yang confined water table. Jadi yang unconfined itu biasanya berada di sini, di atasnya karena ada batasan-batasan tertentu dari bebatuan atau tanah. Kemudian yang di bawah ini alirannya lebih bebas ya. Jadi ini biasanya disebut confined water atau confined aquifer, sorry. Nah, ini ketika diilustrasikan sumur buatan dimasukkan ke dalam, nah itu biasanya menembus ke confined aquifer.
Jadi ketika dia masuk ke dalam unconfined, itu dari air yang terbatas ini, itu biasanya airnya sedikit atau water levelnya rendah. Kemudian kalau kita teruskan lagi itu menuju confined aquifer, itu airnya lebih banyak. Jadi ada aliran air di sini. Nah, ini sebagian besar sumur sudah menembus lapisan ini ya. Nah, tapi biasanya yang sumur-sumur penduduk gitu ya, itu karena kebutuhannya mungkin hanya sedikit, hanya satu rumah tangga biasanya kan mempunyai satu sumur tradisional gitu ya. Jadi air yang dibutuhkan itu biasanya tidak terlalu tinggi konsumsi air. Nah, itu biasanya hanya menembus unconfined aquifer saja. Jadi jumlah airnya memang lebih sedikit, tetapi kan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang ada di rumah. Dan juga kendala lainnya mungkin dari keterbatasan biaya. Jadi ketika sumurnya ini digali gitu ya, dan itu tidak terlalu dalam, itu biaya yang dibutuhkan juga akan semakin sedikit. Berbeda dengan sumur yang sumur bor misalkan, atau sumur yang biasanya dipakai secara komunal oleh salah suatu perumahan atau desa atau komunitas tertentu, gitu ya, itu biasanya lebih dalam dan memang kebutuhan airnya memang lebih banyak. Jadi ketika airnya diambil terus-menerus itu masih bisa menyediakan air kembali. Berbeda dengan sumur yang berada di rumah-rumah yang mungkin kalau kita ambil airnya secara terus-menerus, sumur tersebut bisa kering dan membutuhkan waktu beberapa lama untuk kembali mengisi airnya. Kemudian ini kita dulu pernah membahas ya, jadi air yang ada di dalam tanah itu seperti uang yang kita letakkan di bank gitu ya. Jadi tiap bulannya dia akan menghasilkan berapa persen begitu. Jadi dia mampu memproduksi berapa persen dari total yang kita masukkan. Nah, air di sini juga sama. Jadi ketika teman-teman mengambil air dan itu tidak sesuai atau lebih besar dari jumlah produksi yang bisa diproduksi air di dalam tanah, maka bisa menyebabkan kekeringan. Nah, ini, if groundwater is withdrawn more rapidly than its recharge, the water table will drop. Jadi ketika ada, katakanlah di sini ada sumur ya yang dimasukkan ke dalam yang digali ke dalam permukaan tanah kemudian diambil secara terus-menerus. Nah, itu contoh alirannya seperti ini. Jadi dia akan kehabisan air. Nah, ketika ada, katakanlah ada 3 sumur di sini ya. Nah, yang di tengah itu sumurnya lebih dalam dan lebih dalam, jadi air yang dipompa itu kan air itu mengikuti gravitasi juga ya, jadi dia lebih banyak tersedot di sumur yang lebih dalam ini, kemudian sumur-sumur yang berada di daerah sekitarnya ini yang tidak terlalu dalam itu bisa saja menjadi kekeringan. Ini jadi kedalaman sumur di sini mempengaruhi ya dari penggunaan air yang ada di dalam permukaan tanah. Kemudian ini juga bisa menyebabkan turunnya permukaan tanah. The surface of ground drops as a buoyancy from the groundwater is removed along the rocks or sediment to compact and sink. Jadi ketika ada sumur yang lebih dalam di sini, itu airnya otomatis jatuh ya tadi ya. Nah, di sini ada permukaan tanah yang juga ikut jatuh. Jadi misal normalnya ada pada garis ini, ketika ada sumur yang lebih dalam,
dia juga akan ikut mengikuti kedalaman sumur. Jadi ikut tertarik oleh adanya benda material asing, entah itu biasanya kan berupa, kalau sumur bor itu kan biasanya berupa pipa ya, pipa entah itu terbuat dari besi atau terbuat dari seperti cor-coran semen gitu ya. Nah itu juga ikut menurunkan tanah yang ada di dalam. Jadi bagaimana seharusnya? Jadi seharusnya ya memang kita tahu berapa kedalaman dari si lapisan aquifer itu, dan usahakan jumlah sumur atau sumur apabila ingin difungsikan seluruhnya ya, sumur-sumur itu memiliki kedalaman yang relatif sama, jadi tidak terlalu dalam. Kalau kita lihat gambar ini, case tadi ini kan hampir 2 kali lipatnya dari sumur-sumur yang ada di sekitarnya ya, jadi kedalamannya memang jauh sekali gitu. Dia ingin mengambil air lebih banyak, tapi mengakibatkan sumur-sumur yang ada di sekitar itu menjadi kering. Ini pumping groundwater. Jadi tadi ya, ketika dipompa, ini semua, ini ilustrasi yang tadi juga sama. Ini sumur yang diambil lebih dalam dibandingkan yang lain. Nah ini padahal sebenarnya water table-nya hanya berada di daerah sini. Nah itu akan menurunkan permukaan tanah, juga akan malah menjauhi dari lapisan aquifer itu. Jadi semakin tanahnya turun, semakin bercampur terus dengan air, maka aliran airnya akan semakin jauh di sini. Nah, sumur-sumur yang berada di sekitarnya akan jadi kering. Kemudian apa itu hard water? Nah, ini kayaknya teman-teman udah belajar ya, hard water ya, atau kesadahan air bahasa Indonesianya. Udah pernah dengar sebelumnya hard water itu apa? Belum ada yang pernah dengar? Di kimia belum ada ya? Kimia nggak ada ya? Belum masuk ke sini ya? Cuman pernah air pernah dengar. Iya, kesadaran ya. Itu di mata kuliah apa biasanya? Kimia. Kimia. Oke, nah ini kita ulas sedikit lagi ya. Jadi hard water itu, atau bahasa Indonesianya kesadahan air ya. Nah, kesadahan air itu air yang mengandung mengandung mineral itu tinggi sekali. Biasanya mineralnya berupa CaCO3 atau Mg atau magnesium, kalsium atau magnesium. Nah ini kalsium atau magnesium. Nah itu bercampur dengan pure water atau air yang masih murni, yang masih belum terdapat kontaminan, itu bercampur dengan kandungan mineral yang berada di dalam bebatuan. Biasanya di dalam gua-gua begitu ya. Jadi yang membentuk stalaktit dan stalagmit itu kan mengandung material atau mineral ya. Mineral itu lebih tinggi dibandingkan dengan air-air lain. Nah, itu biasanya membentuk bebatuan baru. Nah, air-air yang terkena bebatuan tersebut itu mengandung kalsium dan magnesium. Nah, itu ini juga sangat berbahaya apabila terkonsumsi oleh manusia ya. Jadi air ini disebut sadah. Jadi kalau airnya itu mengandung kalsium dan magnesium. Nah ini apabila terkonsumsi oleh manusia itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit. Biasanya itu ginjalnya yang terganggu ya, karena mineralnya cukup tinggi itu bisa menjadi batu ginjal. Nah, percampuran dari pure water dan kalsium magnesium itu bisa menjadi hard water atau air yang sifatnya sadah ya.
Nah, ini reaksi kimianya. Jadi kapur ya, kapur itu bisa nama kimia CaCO3 yang berada di dalam bebatuan dan itu insoluble. Jadi tidak bisa apa ya? Dia tidak bisa dicampurkan dengan air gitu. Nah, itu biasanya itu ketika airnya masuk, itu hanya mineralnya yang terlarut sedikit demi sedikit gitu ya, tapi lama-lama kan juga akan semakin banyak begitu. Kemudian bercampur dengan CO2 yang berada di air atau free water. Nah, CaCO3 ini ketika bercampur dengan CO2 dan bercampur dengan air itu bisa menyebabkan water atau air yang mengandung kalsium bikarbonat atau CaHCO3 2. Jadi ketika misal terjadi kesadahan air sadah itu harus diolah dulu ya sebelum digunakan. Jadi pada umumnya yang paling banyak terlihat ya perbedaan utama antara air keras itu dengan air-air yang biasa yang bisa kita gunakan atau air lunak ya saat melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Jadi air yang harus yang harusnya digunakan itu tampak kotor, biasanya tampaknya lebih ke putih ya, putih-putih gitu, atau biasanya kalau digunakan untuk mencuci itu digunakan dengan sabun, itu tuh kurang berbusa biasanya. Jadi apa ya, ada daerah tertentu kan biasanya yang kalau kita mandi dengan sabun gitu ya, itu tidak terlalu efektif atau tidak terlalu berbusa gitu ya. Nah, itu biasanya dengan ciri-ciri tersebut air itu disebut sadah. Jadi kurang efektif karena reaksinya terhadap magnesium dan kalsium. Dan biasanya tidak hanya ketika mandi ya, biasanya digunakan sampo pun juga tidak begitu berbusa, bahkan cuci piring juga tidak terlalu berbusa gitu ya. Itu kita harus waspada, jangan mengkonsumsi air yang seperti itu. Jadi itu ciri-ciri air yang tidak sehat ya, atau air yang sadah. Nah, biasanya itu bisa menyebabkan kerak dalam pipa. Jadi kalau di rumah-rumah teman-teman menggunakan air sumur ya, air sumur yang tidak diolah kembali, kemudian ada kerak di dalam pipa, biasanya berupa putih-putih endapan-endapan gitu ya. Nah, itu harus diwaspadai. Jangan-jangan air yang berada di rumah saudara itu banyak mengandung mineral. Entah itu mineral magnesium atau kalsium. Nah, ini kita bisa lihat di pipa saja bisa setebal ini. Jadi bisa dibayangkan ketika kita mengkonsumsinya itu seperti apa di dalam tubuh kita. Jadi bisa dilihat mungkin kalau misalkan air di rumah saudara mengandung pipanya seperti ini, bisa dilihat di tetangga-tetangga sekitar apakah ada yang mengalami gangguan ginjal atau semacamnya. Nah, bisa jadi itu dari air yang digunakan. Jadi harus lebih selektif ya dalam memilih air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pencemar lain yaitu iron in water atau besi ya, Fe2 itu. Nah, itu biasanya seperti ini ciri-cirinya, perairan yang ada kandungan besinya. Biasanya kalau di kota-kota itu besi ini berasal dari pipanya itu sendiri. Jadi ketika pipanya itu sudah lapisannya menipis ya atau tidak ada lapisan sama sekali, itu bisa menyebabkan karat. Nah, karat tersebut yang bercampur air itu
menyebabkan warna kuning seperti ini, kuning keemasan gitu ya, dari keran atau dari tap water. Nah itu ini juga kita harus menghindari air-air yang semacam ini. Atau bisa juga kalau misalkan tidak ada saluran apapun, tetapi katakanlah di pegunungan, nah airnya tiba-tiba kenapa kok kuning gitu. Nah itu bisa aja secara alami memang airnya kuning. Jadi air yang menembus bebatuan dan bebatuan tersebut kan bisa saja mengandung besi gitu. Jadi besi yang berada di alam bebas ini yang biasanya ditambang orang-orang tuh, nah itu dilewati air, kemudian airnya mengandung besi dan ciri-cirinya biasanya berwarna kuning dan baunya agak sedikit aneh gitu ya. Seperti ini contoh air yang tidak layak konsumsi ya, yang harus berhati-hati. Nah, ini biasanya cara membersihkan air ya, atau biasanya biopori ini juga digunakan untuk mencegah banjir. Nah, jadi untuk meningkatkan resapan air di dalam tanah, itu dibuatlah lubang biopori. Jadi ada 10-30 cm lubang ya, di daerah yang biasanya tergenang air gitu. Nah, itu dimasukkan beberapa jenis tumbuhan atau sampah organik di dalamnya sendiri. Nah, ini ketika terjadi pengomposan ya, karena melibatkan organisme dalam tanah, nah itu juga memberikan keuntungan lain ya, selain untuk memasukkan air permukaan ke dalam tanah dan juga untuk mengurangi banjir misal yang terjadi di daerah tersebut. Ini juga menimbulkan salah satu keuntungannya, kita bisa membuat proses pengomposan di sini karena suhu dan kelembapannya sangat mendukung. Jadi bisa memungkinkan untuk terjadi proses pengomposan di sini oleh mikroorganisme. Jadi air yang dimasukkan ke dalam lubang ini kemudian bisa menyebar ke segala arah bagian bawah tanah. Kayaknya Pak Anies ya sekarang yang lagi gencar-gencarnya bikin sumur resapan gitu ya, itu termasuk salah satu jenis biopori ya. Jadi airnya dimasukkan ke dalam tanah, kemudian dialirkan ke segala penjuru dalam tanah. Tapi kurang tahu efektif nggak ya untuk Jakarta yang memang tingkat banjirnya tinggi sekali ya di sana. Sepertinya belum terlalu terlihat ya hasilnya ya. Nah, ini kita tadi sudah membahas ya. Jadi ada sumur, kemudian memang sebaiknya ada monitoring well. Jadi setiap komunitas atau perumahan gitu ya, atau beberapa wilayah menggunakan sumur untuk memonitor daerah sini. Ini harusnya memang dinas-dinas terkait ya yang memonitor, jadi harus rutin dicek entah itu kandungan kesabarannya, entah itu kandungan besinya, atau parameter-parameter pencemar lainnya. Nah, kemudian apa tujuan pemantauan air tanah? Yaitu untuk menilai, to assess, understand general groundwater quality of the groundwater. Jadi untuk menilai atau memahami kualitas air tanah secara umum dari air tanah. Jadi entah itu dari air tanah secara umum, ambient, atau operasional monitoringnya. Jadi diharapkan sumur atau
sumur monitor tadi itu bisa representatif. Jadi titiknya harus representatif dinilai untuk melihat kualitas tanah yang berada di daerah tersebut. Dan kemudian yang kedua, finding major pollution source, ambient effluent monitoring. Jadi menemukan sumber polusi utama. Nah, tujuannya ketika misal katakanlah sumur monitor tersebut kandungannya tinggi, berarti bisa ada kemungkinan kandungan pencemarannya tinggi ya. Bisa ada kemungkinan titik effluent atau point source atau pencemar lainnya itu berada di daerah tersebut, berada di daerah sumur tersebut. Nah, itulah mengapa pentingnya dibangun dari sumur pemantau tadi. Nah, biasanya sumur pemantau ini kalau kita misal membangun fasilitas berupa TPA gitu ya, dan di sana ada aktivitas pengolahan lindi misal katakanlah, dan di sana mensyaratkan adanya IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, ketika ada titik effluent di sana, nah itu ada titik buangnya ya dari hasil pengolahan IPAL tersebut, kemudian harus dibuang ke badan air. Nah, itu harus ada sebenarnya sumur pantau juga di sana. Nah, itu untuk melihat kualitas airnya, apakah kualitas air yang sudah diolah tersebut sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan atau belum. Jadi bisa dilihat kualitasnya dari sumur pantau tersebut. Kemudian compliance with regulation or standards. Nah, ini kepatuhan terhadap peraturan atau standar. Nah, itu tadi yang saya sebutkan ya. Apakah di sana pengolahannya sudah memenuhi baku mutu atau belum? Nah, standar ini macam-macam ya tiap negara. Kalau di Indonesia yang terbaru itu yang pernah saya ceritakan ada PP 22. Nanti itu ada berbagai macam baku mutu yang dipersyaratkan. Kemudian yang terakhir ada impact of accidental pollution early warning monitoring. Jadi dampak pencemaran yang tidak disengaja. Atau bisa jadi early warning monitoring. Jadi ada peringatan di awal gitu ya, bahwa daerah tersebut memang sudah tercemar misal airnya. Nah, biasanya sumur pantau ini diletakkan memang di daerah yang ada aktivitas industri atau pengolahan air begitu ya, atau air yang memang yang berpotensial untuk mencemari air tanah gitu. Nah, itu dipersyaratkan untuk membuat sumur pantau atau di sini ya groundwater monitoring. Ini juga di sini mengikuti siklus pemantauan, dimulai dari survei, terus kemudian merancang jaringan, parameter, stasiun frekuensi, terus kemudian analisis data. Dan ketika kita sudah mendapatkan data-data tersebut, manfaatkan hasil untuk meningkatkan jaringan jika perlu. Jadi improvement apa yang kita gunakan ketika kita dapat data-data tersebut. Jadi ini ya, ketika kita mendapatkan data, kemudian datanya dianalisa, kemudian dilaporkan, diinformasikan gitu ya, kemudian untuk menjadi masukan ketika akan melakukan water management atau pengelolaan air. Nah, informasi yang dibutuhkan tersebut informasi yang dibutuhkan dan didapatkan dari proses-proses tadi ya, itu kemudian dilakukan monitoring strategi. Nah, monitoringnya itu seperti apa, kemudian didesain entah itu desain pengolahannya itu seperti apa, kemudian kita harus mengambil sampelnya kembali, sampel collection, terus kemudian dari analisa sampel tadi itu dianalisa di laboratorium. Sampel-sampel yang diambil tadi dimasukkan ke laboratorium. Itu siklusnya akan tetap berputar seperti ini. Jadi setiap tahun, entah itu setiap tahun, kalau di peraturan Indonesia itu sepertinya
ada 6 bulan sekali ya untuk pemantauan ini ya. Itu bisa dilihat di masing-masing standar negara ya nantinya. Kalau misal ada proyek katakanlah di Thailand atau katakanlah di Pakistan, itu harus menyesuaikan regulasi dari pemerintah masing-masing. Nah, kurang lebih prosesnya akan seperti ini. Jadi akan terus berulang seperti ini. Kemudian pollution of groundwater. Nah, ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama ya, bisa ratusan hingga ribuan tahun bagi air tanah yang terkontaminasi untuk membersihkan dirinya sendiri atau self purification. Jadi limbah-limbah yang masuk ke dalam tanah itu sebenarnya dapat terdegradasi atau dapat terurai, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk itulah sebenarnya kita membutuhkan pencegahan ya daripada sudah terlanjur dibuang di dalam tanah. Nah, itu membutuhkan proses yang cukup rumit dan lama begitu. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan siklus dari self purification tanah itu sendiri. Jadi tanah itu sama kayak sungai kemarin yang kita pelajari bersama ya. Jadi air yang ada di dalam tanah itu hampir sama, yaitu bisa membersihkan dirinya sendiri. Hanya saja waktu yang dibutuhkan itu sangat lama sekali. Nah, ini ada 2 jenis ya. Jadi non-degradable waste atau biasanya itu yang nggak bisa terdegradasi secara alami. Jadi entah itu lead atau timbal ya, arsenik atau fluoride. Nah, itu kan berupa material ya, material yang tidak dapat terurai ya. Jadi dia hanya menetap di situ atau mengikuti aliran dari air di dalam tanah ya. Apabila memang ukuran partikelnya lebih kecil dari tanah, jadi dia bisa mengabsorb gitu ya, bisa meresap ke dalam tanah. Nah, itu mengikuti aliran dari air. Jadi ini tidak dapat terurai atau non-degradable waste. Atau yang kedua, ada slowly degradable waste atau limbah yang dapat terurai secara perlahan, seperti misalnya DDT atau obat pestisida tanaman ya, DDT ya. Nah, itu bisa terurai tapi dalam waktu yang cukup lama. Jadi entah itu membutuhkan ratusan atau ribuan tahun, tetapi dia bisa terurai. Tapi kalau misalkan yang non-degradable ini, dia akan berada di dalam air atau tanah itu tidak dapat terurai. Jadi dia bentuknya akan tetap sama seperti sedia kala. Kemudian pencemaran air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kalau tadi secara alami ya, jadi entah itu mineral yang memang ada di dalam kandungan tanah. Nah, sekarang ada yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, ini biasanya jatuh ke dalam salah satu 2 kategori. Yang pertama, polusi sumber titik atau point source kemarin ya. Dan yang kedua ada non-point source. Ini kita kemarin sudah mempelajari. Ini saya rasa hampir sama ya kayak yang air permukaan kemarin. Jadi non-point source itu biasanya berasal dari runoff. Jadi dari atas permukaan tanah yang ada aktivitas manusianya gitu ya. Kemudian turun hujan dan material-material atau mineral-mineral pencemarnya terbawa oleh air hujan dan menyebar ke seluruh permukaan tanah, kemudian air-air tersebut meresap ke dalam tanah. Ini hampir sama saya rasa. Nah, ini because non-point source substance are used over large area, they collectively can have large impact on the general quality of water in aquifer than to point source. Jadi karena zat non-point source itu digunakan di area yang luas ya, jadi
penyebarannya cukup luas, mereka secara kolektif dapat memiliki dampak yang lebih besar bila dibandingkan dengan pencemaran titik atau point source. Karena juga itu susah dikendalikan ya, kalau non-point source beda dengan point source yang kita tahu titiknya di mana gitu. Ini penyebarannya jadi semakin lebih luas. Nah, kira-kira perjalanannya seperti ini ya. Ini tapi yang point source ya, contohnya ya. Ini ada tangki yang bocor, begitu kemudian terbawa oleh lapisan aquifer, jadi terbawa oleh aliran air yang berada di lapisan aquifer, kemudian mengalir, begitu ya. Kemudian terambil oleh sumur yang, misal ada sumur di sini yang digunakan oleh komunitas ini. Nah, jadi di sini tercemar. Nah, ini tanknya ini bisa berupa entah itu dari WC atau dari aktivitas-aktivitas yang berada di sini ya. Entah itu cucian mobil, katakanlah, misal ditampung di sini. Kalau WC ini berbahaya sekali. Bisa jadi bakteri E. coli di sini tuh menyebar ke sini. Kemudian ini ada beberapa kebocoran sumber ya, yang telah mencemari di berbagai belahan dunia. Jadi kebocoran polusi air yang di dalam tanah. Dan menurut EPA atau EPA, itu Environmental Protection Association ya, ini standarnya Amerika, satu atau lebih bahan kimia organik mencemari sekitar 45% pasokan air di kota. Jadi ada bahan kimia tertentu yang sangat berbahaya yang bisa mencemari sekitar 45% pasokan air yang berada di kota. Nah, pada tahun 2003, EPA telah menyelesaikan pembersihan sebanyak 297.000 dari 436 tangki bawah tanah yang bocor, bensin, bahan bakar diesel, pemanas rumah, atau pelarut beracun. Nah, tadi bisa dilihat ilustrasinya ya. Jadi ada tangki begitu, misal berisi bensin atau di bahan bakar diesel itu bocor. Di Amerika banyak sekali kejadian seperti itu, dan EPA hanya bisa membersihkan sekitar ini ya, mungkin hanya sekitar 70%-an ya dari total kebocoran tangki. Itulah mengapa pentingnya maintenance tangki. Jadi tangki-tangki yang berada di dalam tanah itu harus berkala dicek. Kalau tidak dapat mencemari air yang berada di dalam tanah. Kemudian ada jenis pencemar lain yaitu MTBE. Ini biasanya berupa zat aditif ya dalam bensin yang digunakan untuk mengoksidasi bakar, membantu pembakaran secara sempurna dan meningkatkan nilai oktan. Jadi gas ini memang diperlukan, tetapi ketika masuk ke dalam lingkungan, masuk ke dalam air tanah, itu dapat menjadi bahan pencemar. Nah, misal ini terjadi kebocoran di tangki SPBU. Nah, MTBE ini yang cukup berbahaya ya. Jadi dari bau dan rasanya jadi tidak sedap gitu ya, dan membuat air tidak dapat diminum. Nah, itu mungkin akan sangat membahayakan untuk kesehatan. Nah, ini contamination can move. Nah, tapi contamination ini dapat bergerak, tetapi pergerakan air di dalam tanah itu cenderung sangat lambat sekali ya, dan sedikit turbulensi. atau pengenceran atau pencampurannya itu sangat
sedikit ya. Turbulensi itu alirannya yang tidak teratur gitu ya. Lawannya turbulensi itu kan laminer. Kalau misalkan airnya berada di atas permukaan tanah, itu turbulensinya cukup tinggi. Jadi pergerakannya tuh cukup tinggi. Jadi kontaminan yang berada di dalam air atas tanah gitu ya, itu pergerakannya cukup cepat. Jadi cukup bisa berpindah ke daerah satu ke daerah lain. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam tanah gitu, airnya itu turbulensinya cukup rendah ya. Jadi mungkin mendekati laminer, tapi masih ada sedikit turbulensi. Tapi turbulensinya cukup rendah sehingga pergerakannya itu sangat lambat. Jadi air dalam tanah itu cenderung bergerak sangat lambat dengan sedikit turbulensi. Oleh karena itu, begitu kontaminan mencapai air tanah, mereka cenderung membentuk gumpalan pekat yang mengalir bersama dengan tanah. Jadi kontaminan di sana itu bergerak mungkin bercampur dengan tanah, tapi sangat lambat sekali. Nah, meskipun pergerakan kontaminasinya lambat melalui aquifer ya, polusi air dalam tanah sering tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Nah, selama tidak ada sumur yang mengambil air tanah tersebut, maka dan dilakukan pengujian ya, maka kontaminan di dalam daerah tersebut tidak akan terdeteksi. Berbeda dengan air permukaan yang bisa kita lihat ya bentuknya seperti apa ketika kita di sana, air tanah itu susah dideteksi. Dan akibatnya itu dapat menyebar luas. Nah, ini contohnya di sini, one chlorinated solvent plume in Arizona, for instance, is 0.5 kilometers wide and several kilometer long. Jadi ada satu gumpalan berlarut terklorinasi di Arizona ya. Ini misalnya lebarnya 0,8 kilometer dan panjangnya beberapa kilometer. Jadi ada satu pencemar gitu ya, itu bisa menyebar ke berbagai arah. Paling tidak di sini 0,8 kilometer. Kemudian reaksi kimia yang lebih lambat di air tanah karena aliran lambat. Tadi ya kita mendiskusikan masalah turbulensi. Jadi kontaminan yang dalam tanah itu tidak dapat diencerkan atau tidak dapat didilusi karena alirannya sangat kecil sekali ya. Jadi air yang berada di situ konsentrasinya ya hanya itu saja. Jadi tidak sederas air permukaan. Kemudian oksigen terlarut juga lebih sedikit di bagian ini. Kemudian lebih sedikit bakteri pengurai. Bakteri pengurai karena bakteri juga membutuhkan oksigen ya. Jadi ketika air di dalam tanah dengan kedalaman tertentu itu kadar oksigennya rendah, maka tidak ada bakteri yang bisa bertahan di dalam tanah. Kemudian suhunya juga rendah. Nah, itu tidak memungkinkan chemical reaction. Jadi mungkin hanya kecil sekali terjadi reaksi di dalam tanah. Jadi kontaminan yang masuk ke dalam air tanah itu secara reaksi kimia mungkin tidak akan berubah dari pertama kali dia masuk ke tanah sampai mungkin berapa ratus tahun atau berabad-abad tahun. Nah, chemical substance-nya itu akan tetap sama karena tidak ada chemical reaction. Kemudian ini contoh diagramnya ya, mungkin lebih mudah dipahami. Ini tapi untuk aliran yang tanpa hambatan. Itu adsorption atau presipitasi under high flow ya, jadi alirannya seperti ini. Ini groundwater flow-nya. Jadi misal ada kontaminan di sini, nah
ketika terjadi aliran, misal ada aliran di bawah tanah, nah itu akan menyebar secara seperti ini. Jadi konsentrasinya cukup tinggi, kemudian di lapisan kedua agak rendah, kemudian dan seterusnya, tetapi hingga mencapai level ini di F3 ini. Jadi ketika ada aliran, semakin dia ada aliran, semakin besar pula daerah persebarannya. Nah, ini completion, misal ya, ada completion redox atau reaction. Jadi dari Fe2 menjadi Fe3 dan FeOH3. Nah, yang berbahaya itu yang Fe3 ya, kalau nggak salah ya, yang Fe3. Jadi ketika air tercemar itu dengan kontaminan-kontaminan tersebut, polanya biasanya seperti ini. Nah, ini adalah sumber utama pencemaran air tanah di Amerika ya, contohnya ya. Sumber lain di wilayah pesisir ada intrusi air asin dari pengambilan air tanah yang berlebih. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada sungai, ada injection well di sini ya. Kemudian misal di sini ada air laut, ada laut ya di sini. Jadi ketika kita atau orang mengambil sungai di sini, itu mungkin saja ada aliran air laut di sini ya yang terbawa. Dan bisa saja pencemar air lainnya itu dari polluted air atau udara yang tercemar. Jadi udara yang tercemar ketika terjadi hujan di sini itu masuk ke dalam tanah, kemudian terserap dan bercampur ya di sini. Atau di sini ada landfill. Contohnya ya, contoh landfill, kemudian di sini misal terjadi hujan, nah lindingnya bisa juga terserap di sini. Kemudian ini ada beach lagoon, atau kalau di Riau itu biasanya ada danau yang di tengah, yang di pinggir jalan itu ya, yang ada masjidnya. Nah itu bisa dikatakan lagoon atau daerah-daerah untuk pembuangan air yang telah diolah. Nah, ketika pengolahannya di sini misal katakanlah tidak terlalu efektif gitu ya, atau tidak terlalu bagus, tapi sudah dimasukkan ke dalam danau buatan ini atau lagun ini, dan lagun ini meresap ke dalam air tanah, itu dapat mencemari air tanah. Atau di sini untuk mengambil batu bara, di sini ada aktivitas penambangan batu bara. Nah, ketika terjadi ada aliran air di sini, nah itu bisa air yang mengandung batu bara juga bisa memasuki air tanah, dan itu bisa mencemari air tanah juga. Ini banyak sekali ya aktivitas di sini yang bisa, contohnya yang bisa mencemari air tanah. Bisa dilihat sendiri. Ini PPT-nya sudah saya masukkan ke e-learning ya, kalau mau dibaca-baca. Kemudian ada groundwater migration atau migrasi air tanah. Nah, model migrasi air tanah ini menggunakan hidrologi, geologi, dan ilmu tanah untuk memprediksi aliran aquifer dan kontaminan selanjutnya. Jadi ada satu model ya yang bisa untuk memprediksi aliran dari si aquifer tersebut. Tetapi metodenya ini sangat-sangat kompleks, dan metode ini berbasis komputer, digunakan untuk memprediksi jangkauan ya, potensi dari jangkauan. Nah, ini.
nanti kan kita akan belajar mengenai kual to KW. Nah, tapi kita tidak mempelajari yang di groundwater ini karena metodenya sangat kompleks. Nah, mungkin kita akan mempelajari model yang lebih sederhana. Mungkin setelah UTS ya. Jadi kita akan mempelajari ada satu model yang namanya kual to KW. Nah, secara prinsipnya mungkin hampir sama kayak ini. Nanti memprediksi arah persebarannya dan konsentrasinya begitu ya. Tapi itu di air permukaan, biasanya di sungai. Jadi ada sungai tertentu itu diuji ya parameternya berapa, kemudian dimasukkan ke dalam model, ada beberapa titik gitu yang diuji, kemudian dimasukkan ke dalam model dan dilihat bisa diprediksi nanti berapa sebaran dari si pencemar tersebut. Tapi itu nanti saja kita pelajari setelah UTS. Nah, ini dua undang-undang yang umumnya dipakai di Amerika ya. Itu ada RCRA atau Resource Conservation and Recovery Act dan ada CERCLA atau Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act. Nah, ini yang menjadi acuan negara-negara lain ya untuk membuat aturan tentang air dalam tanah. Nah, kalau RCRA itu mengatur tentang penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah padat dan berbahaya, dan menekankan pada pencegahan pelepasan. Jadi ada standar yang ketika rilisnya gitu ya, itu diatur menggunakan RCRA ini. Nah, pembuangannya itu standarnya, baku mutunya itu diatur di RCRA ini. Kemudian kalau yang CERCLA ini mengatur pembersihan situs limbah yang ditinggalkan atau fasilitas operasi yang memiliki tanah atau air yang terkontaminasi. Jadi misal CERCLA ini digunakan untuk area bekas tambang yang habis digunakan gitu ya. Nah, itu diatur di sini. Bagaimana cara merestorasi air tanahnya itu diatur dalam regulasi ini. Nah, ini pembersihan untuk kayak siapa yang bertanggung jawab ya kalau ini kita lihat kalimat. EPA decides who is responsible for the cleanup process and monitors progress. Jadi EPA memutuskan siapa yang akan bertanggung jawab atas proses pembersihan dan memantau kemajuannya. Jadi ketika ada aktivitas di sana, misal tambang gitu ya, tambang batu bara. Nah, di sana EPA yang memutuskan untuk siapa yang berkewajiban membersihkan di sana. Apakah dari pengelola tambang, apakah dari pemerintah setempat atau stakeholders yang terlibat gitu ya, itu EPA yang memutuskan. Nah, pembersihan itu meliputi containment atau penahanan ya ini ya. Terus kemudian ada pemindahan, pembersihan ya, removal atau penghilangan, atau bisa saja dengan metode bioremediation atau bioremediasi, atau dilakukan dengan treatment atau apa ya, perlakuan tertentu begitu ya. Jadi ini EPA yang memutuskan apakah itu ada membutuhkan bioremediasi ataukah bioremediasi masih perlu di treatment atau kombinasi dari ketiganya atau kombinasi dari keseluruhan tuh EPA yang memutuskan. Ini contoh case study-nya ya, misal ada logam beracun arsenik ya, secara alami terjadi pada tingkat tinggi tanah dan bebatuan.
Nah, ini terjadinya di India ya, mostly in Bangladesh, China, and West Bengal, India. Jadi kandungan arsenik di sana cukup tinggi ya. Arsenik itu logam yang sangat beracun. Jadi menurut WHO ya, lebih dari 112 juta orang sudah meminum air ini, dan itu with levels 5 until 10 times the 10 ppb standar, jadi part per billion standar ya. Jadi ini sudah kandungannya sudah sangat tinggi sekali. Jadi bisa sampai 5 sampai 100 kali dari 100 ppb. Jadi sangat tinggi sekali kandungannya, dan itu terminum di daerah ini. Dan itu sangat membahayakan. Atau ini contoh lain, ada W.N.G. Wells, Woburn di Massachusetts, ini di Amerika juga. Dan ini ada filmnya ya, kalau nanti teman-teman berminat bisa dilihat sendiri. Ini terjadi di sekitar tahun 1964 sampai 1967. Nah, ini groundwater-nya itu mengandung VOC atau volatile organic compounds ya ini ya. Ada heavy metalnya juga, itu mengandung koper, kromium, lead, merkuri, dan arsenik. Di air yang sangat terkontaminasi ini terkonsumsi oleh warga daerah sekitar. Kemudian pada 1979 itu polisi di kota tersebut ya menemukan drum atau tong begitu yang berisi limbah industri. Nah, pihak yang bertanggung jawab tersebut dioperasikan oleh WR Grace ini, dan akhirnya diselesaikan dengan uang kompensasi sebesar 18 juta dolar Amerika waktu itu. Kalau sekarang mungkin lebih tinggi ya. Dan ini ditemukan berbagai jenis penyakit di daerah sekitar ya. Jadi ada kanker paru-paru, ada leukemia, ya, akibat dari pembuangan bahan kimia tadi. Dan ini diperkirakan untuk uang pembersihannya sekitar 25,7 juta. Jadi selain membayar denda, perusahaan tersebut dituntut untuk melakukan pembersihan yang menghabiskan biaya sekitar 25,7 juta dolar Amerika. Jadi ada perusahaan yang tidak bertanggung jawab, yang uang tangkinya gitu saja gitu ya, kemudian masuk ke dalam air tanah dan menyebabkan berbagai penyakit yang ada di sekitar. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian ini solution untuk pembersihan air tanah ya, itu prevention dan ada pembersihan. Tapi lebih baiklah kita menggunakan yang prevention saja. Jangan sampai menggunakan clean up. Clean up ini kalau memang sudah terjadi pencemaran ya, nah, baru dilakukan langkah clean up. Tapi lebih baik memang yang prevention. Nah, prevention itu langkah-langkahnya pertama ada find substitutes for toxic chemical, jadi menemukan titik chemicalnya, titik substitutes chemicalnya. Kemudian keep toxic chemical and out of the environment, jadi kita tidak menggunakan ya, kita tidak menggunakan bahan kimia untuk lingkungan. Kemudian install monitoring wells near landfill and underground tanks. Nah, ini sudah saya sempat sampaikan tadi. Jadi menggunakan sumur monitor di sekitar tempat pembuangan atau TPA ya. Dan
tangki penyimpanan yang ada di bawah. Jadi kalau misalkan satu industri memang tangki pembuangannya itu hanya ada di bawah gitu ya, nah itu diambil. Atau biasanya kalau di rumah tangga itu kan septic tank yang diletakkan di bawah sini ya, itu memang harusnya lebih baik itu ada sumur pantau di sekitarnya. Jadi bisa melihat kualitas air yang ada di sekitarnya itu apakah sudah tercemar atau tidak gitu. Require leak detector on the ground tank. Jadi ada semacam alat pendeteksi kerusakan gitu ya, sebaiknya memang. Kemudian ban hazardous waste disposal in landfill and injection well. Jadi melarang pembuangan material berbahaya ya di landfill, di tempat pembuangan atau di sumur injeksi. Store harmful liquid in above ground tanks with leak detection and collection system. Jadi material liquid yang berbahaya itu atau material cair yang berbahaya sebaiknya memang disimpan di atas permukaan tanah karena memang lebih mudah dideteksi ya daripada di dalam tanah. Tapi di atas tanah itu masih juga harus dilengkapi leak detection and collection system. Jadi ketika terjadi kerusakan itu harus segera dideteksi, dan apabila terjadi kerusakan itu harus ada sistem pengumpulannya itu seperti apa. Kemudian ini cara membersihkannya apabila terjadi kebocoran. Pump to surface clean and return to aquifer. Jadi ini cukup mahal ya, very expensive ketika kita harus membangun katakanlah sumur pompa di sini untuk mengambil kontaminan-kontaminan tersebut, kemudian diolah di atas permukaan tanah dan dikembalikan lagi ke lapisan aquifer. Atau dengan menggunakan mikroorganisme. Jadi inject mikroorganisme to clean up the contamination, less expensive but still costly. Nah, biasanya ada mikroorganisme, kalau teman-teman pernah baca ya, itu yang bisa memakan sejenis minyak atau oli begitu. Nah, itu memang bisa digunakan untuk membersihkan atau memang digunakan untuk salah satu solusi pembersihan groundwater. Tapi ini tidak terlalu mahal ya daripada untuk menggunakan pompa kemudian diolah kembali. Atau pump nanoparticles of organic compounds to remove pollutant. Maybe the cheapest, easiest, and effective method but still being developed. Nah, ini masih terus dikembangkan ya, menggunakan nanopartikel yang bersifat inorganik ya, untuk meremove polutan yang berada di bawah air. Ini ada salah satu, bisa dicepetin nggak ya? Ini ada video mengenai, suaranya bisa terdengar nggak ya? Belum, Bu. Nggak terdengar ya? Belum terdengar, Bu. Kalau ini terdengar nggak? Terdengar ya? Belum, Bu. Suara Gimana? Belum, Nggak Bu. terdengar sama sekali. Suaranya, iya. Oh, ya udah. Jadi ini sebenarnya ada ilustrasinya bagaimana air atau polutan yang berada di atas permukaan tanah masuk ke dalam tanah. Tapi nanti silakan dicek sendiri saja. Nah, ini kemudian kita akan mengenal bagaimana pengolahan air dalam tanah yang sudah tercemar ya. Pertama tadi kita sudah menyinggung masalah kesadahan atau hard water. Nah, hard water itu mengandung air yang mengandung Ca2+ dan Mg2+. Nah, di sini ada level ppm-nya atau part per millionnya atau
GPG ya. Kalau umumnya luar negeri itu pakai satuan GPG, tapi kayaknya di Indonesia umumnya pakai ppm ya. Itu grain per gallon GPG. Kalau ppm itu parts per million. Kalau dalam air itu biasanya jadinya miligram per liter. Nah, ketika air itu dikatakan soft atau air itu dikatakan lunak, itu tidak ada kontaminan Ca2+ dan Mg2+ sama sekali. Ini atau ya. Jadi ketika dikatakan keras atau hard, itu levelnya bisa mencapai 425 ppm atau 25 GPG dari Ca2+ atau Mg2+. Nah, ini sudah dikatakan sangat tinggi sekali atau sangat sadah sekali ya. Nah, cara mengatasi air sadah bagaimana? Salah satunya yang paling efektif dan populer itu menggunakan metode ion exchange. Jadi ada semacam material ya, di sini plastik bags atau biasanya dikenal sebagai resin. Jadi resin itu bahan yang mengandung muatan, bisa di sini ini yang muatannya positif ya. Ini dia pakai Na+. Jadi Na digunakan dalam bahan resin atau digunakan di permukaan resin, atau bisa juga menggunakan H+, ion H+ di sini. Jadi karena material yang akan dimasukkan ke sini berupa air sadah yang mengandung Ca2+ yang sangat tinggi dan ikatannya sangat kuat ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam resin atau semacam reaktor gitu ya, yang mengandung Na+. Jadi harapannya kedua substansi ini dapat bereaksi gitu ya. Nah, Na2+ ini dapat melunakkan air. Jadi diharapkan keduanya bisa saling berikatan. Jadi ikatan yang lebih kuat Ca2+ ini diharapkan bergabung dengan ikatan yang lebih lemah, yaitu Na+. Nah, ketika air dimasukkan ke dalam tangki reaksi ini, itu maka akan terjadi reaksi seperti ini. Jadi air Ca2+ itu kemudian masuk dan berikatan, kan karena 2+ ya, berikatan dengan Na+ di sini. Nah, di ini jadi Ca2+-nya terserap dan kemudian ion yang keluar itu menjadi lebih lunak, atau air yang keluar itu menjadi lebih lunak berupa Na+. Nah, di sini resin yang digunakan di sini bisa saja menjadi jenuh ketika sudah beberapa saat digunakan atau beberapa kali digunakan gitu ya. Nah, ketika terjadi jenuh resin itu harus segera dilakukan treatment kembali. Jadi resin-resin yang berada di dalam reaktor tersebut diambil, kemudian bisa direaksikan ya. Salah satunya bisa pakai HCl atau NaOH kalau nggak salah. Nah, itu tergantung apa air yang dimasukkan, air yang akan diolah. Jadi menggunakan bahan-bahan reaksi tertentu. Jadi seperti dicuci gitu ya, untuk menambah muatannya kembali. Nah, ketika air yang dikeluarkan ini sudah lebih lunak begitu ya, itu yang siap digunakan di rumah tangga. Nah, ini treatment plan-nya seperti ini kurang lebih bentuknya. Nah, ini seperti yang saya singgung tadi. Jadi ada kandungan besi yang mungkin secara alami dapat terkandung pada bebatuan, kemudian bebatuan tersebut dapat mengalirkan air ya, jadi besinya terbawa oleh air dan larut dalam air. Nah, biasanya warna airnya bisa berwarna merah seperti ini. Itu ciri-ciri, salah satu ciri air tersebut mengandung besi. Nah, itu bisa dicium juga baunya, biasanya kurang terlalu sedap gitu ya.
Nah, itu untuk pengolahan air yang mengandung besi biasanya menggunakan reaktor seperti ini. Jadi ada beberapa bahan yang tersusun gitu ya. Ini hampir sama konsepnya dengan pemurnian air yang dipelajari secara sederhana di SD gitu ya. Biasanya kan kita belajar itu lapisan pertama misal ada ijuk, kemudian batu kerikil, kemudian katakanlah ada biji-bijian tanaman gitu. Nah, konsepnya hampir sama dengan itu. Tapi ini untuk mengurangi kandungan besi. Nah, mungkin yang di SD itu efektif untuk mengurangi kandungan TSS gitu ya. Tapi kalau untuk mineral yang berbahaya saya rasa belum terlalu efektif gitu ya. Nah, ini di lapisan pertama ada anthracite atau jenis batu bara yang paling baik ya kualitasnya. Nah, jenis ini memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi. Jadi karbonnya bisa terkandung sebesar 92,1% atau sampai dengan 98%, sehingga sangat berwarna hitam pekat ya. Ini batu bara yang kualitasnya sangat bagus. Nah, diharapkan karbon tersebut bisa menyerap material besi yang terkandung di dalam air. Kemudian ada green sand plus ini. Itu adalah pasir khusus yang dilapisi dengan bahan katalis. Jadi ada semacam bahan khusus katalis ya, yang untuk katalis itu kan untuk mencampurkan sesuatu zat gitu ya, untuk mengencerkan. Nah, diharapkan ketika setelah memasuki anthracite ini dan partikel-partikel mineralnya sudah banyak terserap, kemudian di sini diolah kembali, ditambahkan zat katalis gitu ya, kemudian dimasukkan kembali ke dalam graded gravel atau dimasukkan ke dalam graded gravel ini berupa batu-batuan untuk menyaring partikel yang lebih besar. Nah, di dalam green sand plus ini itu biasanya berupa mangan ya yang digunakan di lapisan ini untuk bereaksi. Jadi mangan itu kan bisa bereaksi dengan besi ya. Jadi mangan dan hidrogen sulfida di dalam air membentuk endapan, kemudian terperangkap dalam media filter. Jadi katalis yang berada di dalam green sand plus ini berfungsi sebagai pembentuk endapan. Nah, endapan yang lebih besar tersebut kemudian masuk ke dalam graded gravel. Jadi tertahan oleh batuan di sini, batuan gravel yang berada di sini. Kemudian yang terakhir ada konsentrat subfill. Nah, ini ada lapisan yang lebih tipis lagi ya, lapisan terakhir untuk mencegah partikel-partikel tersebut menembus bagian ini, dan ini setelah itu air dapat digunakan. Jadi ini untuk mengurangi kadar besi yang ada di air. Treatmentnya seperti ini biasanya untuk Nah, karena tadi kita sudah belajar ya kalau kandungan air di bumi ini khususnya air laut ya, saline water itu lebih dari 95%, ya, sekitar 97% kandungannya berada di bumi. Nah, maka daerah-daerah tertentu ada yang memanfaatkan sea water ini atau saline water ini sebagai fresh water atau air tawar, sumber air tawarnya. Nah, biasanya negara-negara ini tidak memiliki sumber air tawar. Misalnya biasanya itu ada di negara-negara Arab ya, entah itu Abu Dhabi dan sekitarnya itu yang memang kaya banget tapi tidak memiliki sumber air. Jadi mereka memilih menggunakan air laut sebagai alternatif. Atau bisa jadi
kapal-kapal yang sedang berlayar jauh sekali dari pulau atau benua, itu berlayar di tengah lautan lepas. Nah, ketika tidak ada kesempatan menggunakan tidak ada kesempatan untuk mengambil air dan tentunya kemampuan tulang yang cukup ya ketika ingin membawa air di dalam kapal, maka biasanya dilengkapi dengan fasilitas pengolahan air laut yang diubah menjadi air tawar dan digunakan untuk beraktivitas di atas kapal, entah itu mandi, masak, mencuci, dan lain sebagainya. Ini tentu peralatannya cukup mahal ya, jadi memang tidak umum digunakan gitu. Apalagi di Indonesia ya, karena kita memiliki sumber air yang cukup melimpah, jadi sangat jarang sekali kita menggunakan pengolahan air laut. Nah, ini air laut itu sangat melimpah tapi asin gitu. Nah, ini harus diubah untuk menjadi air tawar ketika kita ingin menggunakannya. Brackish water itu air payau ya. Jadi air payau itu diperkirakan memiliki TDS sekitar 500 lebih ya, sampai 30.000 mg per liter TDS. Jadi cukup tinggi sebenarnya TDS-nya. Kemudian untuk salin water atau air asin ya, air yang air laut lah, ini memiliki TDS-nya itu dari 30.000 sampai 40.000 mg per liter. Ini cukup tinggi ya. Kemudian kalau hypersaline water itu ini ya, air tingkat keasinannya yang lebih tinggi. Biasanya ini ada di daerah laut mati. Jadi kadar garamnya memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan lautan. Jadi itu TDS-nya semakin tinggi, sekitar lebih dari 40.000 mg per liter. Kemudian dari tingkat kekeruhan atau turbidity of human drinking water as a per Egyptian code, it's allowed with maximum 1 NTU. Jadi turbidity yang diperbolehkan itu hanya 1 NTU. Kemudian TDS itu mempengaruhi dari keamanan ya, dan keamanan untuk dikonsumsi. Jadi ini ada tabel sebagai perbandingan. TDS yang bisa digunakan itu kurang dari 300 mg per liter. Itu sangat bagus sekali kualitasnya. Kemudian apabila 300 sampai 600 itu levelnya good. Kemudian 600 sampai 900 itu oke lah gitu. Kemudian kalau levelnya 900 sampai 120 itu sudah buruk, kemudian di atas 1200 itu sudah tidak dapat diterima. Kita istirahat sebentar ya, Aden.
Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian ini ada konten atau kandungan dari seawater ya, atau air laut. Nanti bisa dibaca sendiri, bisa dicek sendiri. Ada banyak kandungannya. Jadi air laut di sini sangat kompleks ya kandungannya. Jadi banyak sekali mineral-mineral yang berada di dalam air laut, dan air tersebut dan kandungan-kandungan tersebut larut ke dalam air laut. Jadi sehingga menyebabkan air laut tersebut asin. Jadi ada beberapa kandungan di sini, dan kalau kita lihat di sini banyak sekali yang berbahaya ya. Ada arsenik di sini, ada kuper, ada uranium. Nah, ini ada beberapa jenis logam berat ya, banyak sekali logam berat di sini. Nah, ini cukup berbahaya kandungannya untuk kesehatan manusia apabila tidak dihilangkan. Kemudian kenapa kita membutuhkan desalinisasi? Yaitu karena kalau kita lihat kandungannya tadi, kalau kita konsumsi secara langsung itu bisa dilihat ya kandungannya seperti itu, dan bisa kita bayangkan apa yang terjadi dengan tubuh kita kalau dipenuhi oleh berbagai jenis mineral asing yang tidak biasa terdapat di dalam tubuh. Nah, di sini desalinasi air itu adalah proses ya untuk menghilangkan garam dan mineral tadi yang ada di air asin, sehingga dapat digunakan untuk berbagai proses kegiatan, atau biasanya untuk proses irigasi ini tapi cukup mahal sekali ya, atau untuk konsumsi manusia atau hewan ya. Jadi tingkat kandungan garam yang dapat ditoleransi itu tergantung pada konsumen sasaran. Jadi misal untuk irigasi mungkin tingkat garamnya bisa ditolerable lah, tapi untuk konsumsi manusia mungkin tidak bisa ditoleransi, jadi harus serendah mungkin. Nah, ini 75, ini kemarin kita udah baca, 75% dari permukaan bumi itu diselimuti oleh air laut. Nah, itu kandungannya berarti cukup banyak sekali ya, cukup melimpah ya kalau kita lihat dari sumber dayanya. Tapi di sini ada berbagai macam permasalahan. Di sini ada 80 negara menderita kekurangan air pada 990. Jadi di sini orang-orang mulai memikirkan bagaimana caranya mengubah sumber air yang berada di sekitarnya menjadi air yang bisa dikonsumsi. Begitu, mungkin salah satunya di sini air laut. Kemudian di sini ada pepatah ya atau puisi sih ini, Samuel Taylor
Coleridge. Di sini dia mungkin berada di atas kapal gitu ya dan merasakan ada air di mana-mana tapi tidak bisa dikonsumsi. Nah, ketika air itu terminum, jadi small quantities are not harmful, but it's counterproductive. It just makes you more thirsty. Jadi ketika di atas kapal gitu ya, dan terpaksa harus minum air laut, mungkin sedikit air laut yang terminum itu tidak berbahaya, tetapi itu bisa menimbulkan rasa haus yang malah berlebih begitu. Tapi kalau kita minum dalam jumlah yang banyak, itu bisa menyebabkan hal yang berbahaya. Misal fatal seizure. Seizure ini itu ya, kejang ya. Jadi bisa menyebabkan kejang pada tubuh atau berhentinya jantung, aritma jantung itu ya. Atau gagal ginjal karena kandungan mineralnya yang cukup tinggi. Jadi air laut yang air asin yang berada di laut itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Belum lagi kandungan mikroba yang ada di dalamnya, karena kita tidak tahu ada kandungan mikroba apa di dalamnya. Kemudian kalau secara natural air laut itu bisa berubah menjadi air tawar atau fresh water melalui siklus alami atau melalui siklus hidrologi. Nah, tapi karena siklusnya ini cukup panjang gitu ya, kalau misalkan kita berada di daerah yang memang curah hujannya rendah, tetapi hanya memiliki air laut, nah maka kita perlu melakukan rekayasa terhadap air laut atau dengan desalinasi tadi. Atau berada di tengah kapal tadi. Nah, kita tidak mungkin hanya menunggu air hujan, menunggu siklus natural dari alam gitu ya untuk diandalkan dan mendapatkan air tawar gitu. Tapi itu harus direkayasa. Nah, prosesnya seperti yang kita bahas kemarin, ada evaporasi, kondensasi, kemudian presipitasi dan collection ya. Jadi air dari laut kemudian dengan berbagai siklus ini masuk ke dalam tanah, kemudian mengalir dari groundwater dan kembali ke laut lagi. Nah, ini desalinasi teknologi ya. Pertama ada distillation atau di sini penyaringan ya. Dan ini desalinasi memiliki berbagai metode tergantung pada kemurnian yang dihasilkan, target sumber energi yang tersedia, teknologi yang tersedia, model biaya operasi yang diproyeksikan. Misal pertama ada distilasi, ini yang paling mahal ya biasanya ya. Kemudian ada ion exchange, seperti yang kita singgung sedikit tadi. Jadi ada dimasukkan bahan dengan muatan tertentu, kemudian untuk mengurangi kandungan katakanlah magnesium dalam hal ini. Kemudian ada membran filtration. Ini ada lapisan yang sangat tipis gitu ya, sangat transparan. Kemudian dialirkan si air laut ini. Kemudian diharapkan mineral-mineral tersebut tersaring dengan membran. Kemudian ada freeze atau desalination. Kemudian ada experimental technique. Ini experimental technique biasanya ada proses pemanasan ya. Dipanaskan kemudian uapnya diambil. Nah, uapnya itu sudah bisa berupa air tawar. Atau low temperature thermal desalination LTTD dan lain sebagainya. Pertama kita lihat desalinasi. Jadi desalinasi di sini memanfaatkan panas ya. Jadi ada gaya panas di sini seperti ada bejana begitu yang sangat kuat sekali. Nah, ini air lautnya dipanaskan kemudian
diambil uapnya, dan uapnya bisa berupa air tawar. Nah, tapi proses ini sebenarnya cukup sederhana ya, tapi memerlukan biaya yang cukup apabila dalam jumlah yang besar. Jadi dia mencoba merekayasa sehingga prosesnya hampir sama dengan proses secara alami pada water cycle. Jadi water cycle itu kan menggunakan panas cahaya matahari, kemudian menguap dan kembali menjadi air tawar gitu ya. Nah, ini dicoba direkayasa dengan peralatan seperti ini dan sehingga didapatkan air bersih. Nah, ini contohnya dengan multi-stage flash distillation, yaitu proses menggunakan berbagai macam berlapis-lapis ya untuk memanaskannya, menggunakan chamber, dan dibuat atau dikondisikan dalam berbagai macam kondisi atmosfer yang berbeda atau atmosfer pressure yang berbeda. Kemudian air laut masuk ke dalam sistem dan kemudian dipanaskan dan diuapkan gitu ya pada setiap chamber, kemudian bisa diambil airnya. Kemudian ini ada desalination technologies. Ini menggunakan membran ya. Membran ini cenderung agak sedikit mahal ya. Jadi membran itu material khusus yang memiliki pori yang sangat kecil sehingga bisa menyaring mineral. Jadi hanya air murni yang bisa melewati membran tersebut. Jadi membran tersebut memiliki tekanan dan dirancang untuk menangkap ion garam. Jadi prosesnya kurang lebih seperti ini yang disimulasikan. Ada air yang air asin gitu ya, air laut yang digunakan membran. Membran itu seperti apa? Seperti saringan gitu ya kasarannya. Jadi seperti saringan, cuman porinya memang lebih kecil sekali dan memiliki tekanan tertentu. Jadi hanya air murni yang bisa melewatinya. Jadi garam-garam atau mineral-mineral tersebut diharapkan tersaring dan dapat dipisahkan begitu. Jadi air yang masuk bisa berupa air tawar. Nah, ini contohnya ya, reverse osmosis salt water infused through membrane at jadi ada tekanan 600 sampai 1000 PSI, kemudian multiple layers membrane, remove as many as of the salt ions as possible. Nah, ini ada seawater reverse osmosis. Ini hampir sama ya dengan membran tadi, nah ini prosesnya seperti ini. Jadi sebelum melalui membran atau reverse osmosis itu dilakukan pretreatment untuk mengambil material-material yang lebih besar ya, misal ada sampah plastik gitu di laut, itu dilakukan pretreatment, diambil begitu ya. Itu dengan menggunakan pompa. Jadi setelah diambil kemudian airnya dialirkan menggunakan pompa, kemudian di chlorination atau dibunuh ya bakterinya. Jadi kemudian difiltrasi, kemudian di chlorination lagi, kemudian di antiskalan atau diberikan zat antiskalan untuk membunuh bakteri-bakteri dan kuman yang ada di dalamnya.
Kemudian melalui reverse osmosis dengan saringan yang sangat kecil ya, 5 mikron. Ini dengan memanfaatkan high pressure pump, jadi melewati membran atau reverse osmosis tersebut. Kemudian setelah itu, setelah mineralnya tersaring, dilakukan post treatment. Jadi ada pengaturan pH di sini, ada calcium filtration di sini, kemudian ada post chlorination. Jadi setelah melalui tahap reverse osmosis tadi, di post treatment tersebut dilakukan klorinisasi lagi. Jadi dipastikan bahwa tidak ada bakteri atau kuman yang masih hidup. Nah, ini desalination, salah satunya ada di Jebel Ali Desalination Station di Dubai dengan kapasitas 140 million gallons per day pada tahun 2010. Jadi karena Dubai itu sangat kaya tapi tidak memiliki sumber daya air yang cukup, maka dia memanfaatkan air laut untuk disaring. Jadi ini ada beberapa negara ya yang memakai desalinasi, ada Abu Dhabi, ada Aruba, Australia, Cyprus, Israel ini juga, terus USA juga beberapa memanfaatkan air laut. Kemudian ada Republic of Trinidad dan Tobago. Ini banyak negara yang asing didengar ya, karena mungkin tidak memiliki curah hujan yang cukup atau tidak memiliki sumber air tawar yang cukup, jadi dia menggunakan air laut. Kemudian ini desalination plant itu not discussed due to familiarity. Jadi memang tidak biasa digunakan ya, tidak terlalu familiar. Required high pressure to very small pore size of reverse osmosis membrane. Jadi membutuhkan tekanan atau pressure yang cukup tinggi untuk pore size-nya itu seperti lubang-lubang kecil gitu ya, yang sangat kecil untuk membrannya. Jadi saringan yang sangat kecil itu membutuhkan high pressure yang cukup tinggi. Kemudian ini membutuhkan required well-trained personnel, jadi membutuhkan tenaga yang cukup ahli untuk mengoperasikan ini. Kemudian ini not easy access and not low price membrane. Jadi ini sangat mahal ya kalau memutuskan untuk menggunakan desalinasi plants. Nah, ini tadi sempat kita bahas prinsipnya seperti ini. Kalau desalinasi mungkin lebih banyak ya digunakan sekarang dibanding zaman dahulu karena harga membran mungkin jauh lebih murah. Kemudian ketidakberpihakan teknologi kepada masyarakat tertinggal. Kemudian pemerintah mungkin tidak berpihak pula pada masyarakat tersebut. Jadi mungkin yang membutuhkan air bersih itu katakanlah masyarakat yang berada di pesisir pantai tapi jauh dari sumber air tawar. Nah, hanya ada air laut, tapi karena teknologinya mungkin tidak mendukung atau memang keberpihakan pemerintah kurang mendukung pada daerah tersebut, maka tidak bisa digunakan. Kemudian kalau menggunakan itu potensi alam dan wisata alam jadi tidak optimal. Kemudian jumlah air laut yang melimpah seakan tidak dilihat sebelah mata pun. Jadi mereka berpikiran pola pikirnya pokoknya menemukan air tawar. Jadi ketika ada air laut yang berlimpah, jadi tidak dilihat sebagai sumber daya. Jadi tidak ada